Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat Isya yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki 10 yang kedua di bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah tahun ini. Biasanya kalau sudah mendekati pertengahan dari sebuah perjalanan di Ramadan, banyak yang sudah mulai akan keletihan, yang mulai kelelahan, yang bahkan sudah berniat untuk istirahat dan berhenti. Maka yang awal Ramadan bersemangat menggebu-gebu, biasanya kalau sudah mendekati pertengahan Ramadan sudah mulai banyak yang lesu-lesu. Yang awalnya bersemangat luar biasa sudah mulai biasa-biasa saja. Maka masjid-masjid di Kota Padang juga daerah lain, kalau sudah memasuki 10 kedua, mendekati pertengahan Ramadan, biasanya juga jemaahnya akan mulai makin maju ke depan. Safnya sudah mulai banyak yang berlebih. Masjid sudah mulai terasa agak lapang dari yang biasa. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita yang hadir di Masjid Nurul Iman ini, jumlah yang hadir masih sebanyak yang datang. Yang tiba masih sebanyak yang nyampe. Itu sudah syukur itu. Ramadan tahun depan belum tentu kesempatan yang sama akan diberikan kepada kita. Jangan-jangan inilah Ramadan kita terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan inilah kesempatan kita yang terakhir untuk bertemu dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu, jangan sampai tidak sampai ke penghujung jalan. Jangan sampai tidak sampai ke tujuan akhir. Banyak yang minta berhenti, tetaplah lanjutkan perjalanan. Banyak godaan di kiri kanan, lewati sajalah tanpa harus terganggu dengan rayuan. Banyak yang menyesal orang setelah di akhirnya. Penyesalan itu biasanya tidak di awal, tapi justru selalu di akhir. Malam ini kita ungkap satu kisah seorang sahabat yang menyesal di akhir hayatnya karena tidak berbuat maksimal ketika kesempatan ada. Suatu pagi setelah selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah mengarahkan pandangan ke seluruh jamaah masjid. Bahkan pandangannya tertuju ke sudut masjid. Ketika yang dicarinya tidak terlihat, Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir,
Ada ndak yang tahu kemana saudara kita Sakban pagi hari ini? Kenapa dia tidak ikut berjamaah dengan kita? Ada ndak yang tahu apa kabarnya? Para sahabat banyak menggeleng. Satu orang bahkan bicara, "Ya Rasulullah, saudara kita Sakban waktu maghrib dan isya masih berjamaah dengan kita di sini. Tapi pagi ini kami belum dapat kabar apa-apa. Pagi ini kita belum tahu seperti apa kabarnya. Kenapa dia tidak ikut berjamaah?" Apa jawab Rasulullah? Ada ndak di antara sahabat yang tahu di mana rumah Sakban? Ada ndak yang tahu di mana tempat tinggalnya? Para sahabat banyak mengangguk. Kami tahu ya Rasulullah. Antarkan saya pagi ini ke rumah Sakban. Saya ingin lihat kondisinya. Maka jemaah yang siap sholat subuh di Madinah ketika itu, setelah siap sholat berjamaah dengan Rasulullah, banyak yang ikut dengan rombongan mengikuti Rasulullah ke rumah Sakban. Rupanya di antara seluruh jamaah yang biasa berjamaah di Masjid Nabawi, rumah Sakbanlah yang paling jauh posisinya, yang paling ujung dari kota Madinah. Rasul dan para sahabat berangkat setelah siap sholat subuh. Baru sampai mendekati rumah Sakban setelah dekat masuknya waktu duha. Berapa kira-kira jaraknya itu? Bapak Ibu kalau mau tes, jalanlah besok pagi dari masjid ini siap sholat subuh, baru berhenti setelah siap masuknya waktu duha. Lumayan tuh jarak tempuhnya itu. Jarak yang cukup jauh untuk sampai berjamaah. Ketika mendekati rumah Sakban, dari kondisinya terlihat seolah-olah terjadi sesuatu. Ada yang tidak beres. Banyak orang berkerumun di sekitar rumah Sakban. Begitu Rasulullah datang dengan rombongan, disonsonglah oleh istri Sakban. "Maafkan suamiku ya Rasulullah. Sakban biasanya selalu ikut sholat berjamaah denganmu di Masjid Nabawi. Pagi ini sebelum masuknya waktu subuh, napasnya sesak. Saya coba untuk membantu tapi tak tertolong. Saya bacakan kalimat tauhid di telinganya untuk mentalkinkan. Tapi aneh, suamiku Sakban justru mengucapkan 3 kalimat yang tidak mengerti saya maksudnya, yang tidak tahu saya apa makna di balik kalimatnya, yang membuat saya penasaran. 3 kalimat disebutkan oleh suamiku di ketika akan berpisah ruh dengan jasadnya, di waktu dia sedang sakaratul maut ya Rasulullah. Suamiku mengucapkan 3 hal. Apa yang diucapkan oleh suamimu? Kata Rasulullah, pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih panjang? Kenapa tidak lebih panjang? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Saya bingung ya Rasulullah, apa makna di balik kalimat suamiku ini? Apa jawab Rasul?
suamimu Sakban diperlihatkan 3 amal ibadah yang sudah dilakukannya ketika masih hidup. 3-tiganya disesali oleh suamimu. Andaikan dia tahu balasan, hadiah, bonus yang Allah berikan kepada 3 amal itu luar biasa, dia akan berbuat lebih maksimal lagi untuk 3 ibadah itu. Suamimu Sakban menyesali 3 ibadah. Pertama, ucapan suamimu yang menyebut, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu jarak tempuh yang dia lewati tiap hari, tiap 5 waktu dari rumahmu ini untuk berjamaah ke Masjid Nabawi, untuk ikut sholat berjamaah. Begitu di akhir hayatnya Allah perlihatkan, Allah tunjukkan, Allah nampakkan bonus dan hadiahnya. Suamimu Sakban menyesal. Kenapa jarak rumahmu masih terlalu dekat dengan masjid? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Bapak Ibu, padahal kita dari awal sudah tahu satu-satunya rumah sahabat yang paling jauh dari pusat kota ketika itu, yang terjauh dari posisi Masjid Nabawi, rumah Sakban lah. Tapi masih menyesal dia. Kenapa rumahnya terlalu dekat? Kita hari ini jarak kita dengan masjid sudah jarak yang sangat dekat. Kota Padang itu paling jauh masjidnya 500 meter. Jarang yang sampai 1 kilo ke atas. Maka kalau Bapak Ibu hitung nanti dari posisi ini, ya, masih ketemu semua. Tidak sampai 500 meter jarak-jarak masjid. Yang kedua, suamimu mengatakan, kenapa tidak yang lebih panjang? Kenapa tidak yang lebih panjang? Waktu itu musim dingin di kota Madinah. Suamimu keluar dari rumah, ketemu di tengah jalan orang yang sudah menggigil kedinginan. Waktu itu suamimu pakai baju 2 lapis. 1 lapis yang lebih panjang ukurannya, dan 1 lapis yang lebih pendek ukuran yang dipakai kain itu di tubuhnya. Ketika melihat orang yang kedinginan, orang yang butuh pertolongan, suamimu spontan saja melepas baju bagian luarnya yang pendek ukurannya, yang pendek tangannya. Dia berikan kepada orang yang kedinginan itu. Bapak Ibu kan juga tahu, di kota Madinah itu walaupun di padang pasir, tapi tidak selamanya panas. Datang musim dingin, minus derajat itu. Kalau datang musim dingin, di bawah 0. Waktu itu saya umroh, ketemu sama Mutaif di Madinah. Pak Zul, baru 3 hari yang lalu baru kami di sini minus derajat. Begini kami di sini, begini. Ini 3 hari ini baru cuaca mulai hangat. Kalau kemarin, mangarete kita mangarete, minus. Suamimu ketika itu melepas bajunya 1 lapis. Dia kasih ke orang yang kedinginan untuk menghangatkan, untuk menolong, untuk membantu orang tersebut. Ketika di akhir hayatnya Allah perlihatkan balasan kebaikan itu, Allah lihatkan bonus dan hadiahnya, suami menyesal. Kenapa baju yang lengan pendek yang dia kasih? Kenapa bukan yang lebih panjang? Kenapa bukan yang lebih bagus?
untuk menutup dan menolong orang yang kedinginan itu. Inilah makanya Suami menyebut, kenapa tidak yang lebih panjang? Itu kain yang diberikannya. Yang ketiga, ucapan suamimu yang menyebut, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Itu waktu itu suamimu dalam perjalanan membawa sepotong roti untuk bekal. Bapak Ibu kan tahu roti di Arab itu sebesar martabak Bandung biasanya itu. Kalau roti di Padang, roti mari sebesar kelingkingnya itu. Biskuat. Ngenek-ngenek. Kalau roti situ kan sepiring tuh. Sekadang martabak Mesir, sekadang martabak Bandung, cukup jatah satu orang. Ketika ketemu seseorang yang kelaparan, orang itu memalas kepada suamimu, saya tidak makan dari kemarin, bantulah makanan walau sedikit. Suamimu spontan, roti yang satu bekalnya itu langsung dia belah dua, separuh dia kasih ke orang yang kelaparan, separuh untuknya sebagai bekal. Dia tolong yang kelaparan itu, walau hanya dengan separuh roti yang jadi bekalnya. Ketika di akhir hayatnya Allah perlihatkan balasan kebaikan tersebut, Allah lihatkan bonusnya, hadiahnya, imbalannya, suamimu menyesal. Kenapa tidak memberikan semuanya? Kalau begitu luar biasa hadiahnya, kenapa justru separuh yang dikasih? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Bapak Ibu, Sakban telah berbuat, telah melangkahkan kaki untuk berjamaah ke masjid. Rumahnya lah paling jauh, masih menyesal di akhir hayatnya. Dia telah memberikan baju yang dipakainya untuk menghangatkan orang yang kedinginan, masih menyesal dia. Kenapa tidak yang lebih panjang yang dikasih? Dia telah memberikan roti bakalnya separuh untuk menolong orang yang lapar, masih menyesal dia. Kenapa cuman memberi separuh? Kenapa tidak memberi semuanya? Nah, kita yang hari ini, apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat? Apa Ibu? Sebelum segalanya berakhir, wajar kalau kita menghitung-hitung diri. Kalau kita ingin bahagia dalam waktu 1 jam cuma bahagianya, atau koloklah. Bapak Ibu lolok silah, bokoruahlah, bahagia 1 jam. Kalau ingin bahagia dalam waktu 1 hari bahagianya, pilihlah hobi kita. Ibu yang hobi shopping, belanjalah ke pasar, beli semuanya, borong ke sadua lahi, masuk ke Ramayana, borong sadonyo, pergi ke Transmart, bali sadua lahi, bahagia 1 hari. Bapak yang hobi mancing, pergilah mancing. Kalau tidak bisa ke laut, ke kolam Z. Yang hobi nyanyi, nyanyilah. Ambillah hobi kita masing-masing. Yang hobi olahraga, olahragalah. Bahagianya 1 hari. Tapi kalau kita ingin bahagia selamanya, dalam waktu yang panjang, 1 cuma kuncinya. Bantulah orang lain. Bahagiakanlah orang lain kalau kita ingin bahagia. Maka menghapus dosa dalam agama kita tidak harus semuanya lewat istighfar. Menghapus dosa itu dalam Quran bahkan 1 di antaranya justru dari sedekah. Justru dari menolong dan memberi orang yang membutuhkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu, segeralah, cepatlah. Apa yang kamu tunggu?
Apalagi yang kamu nantikan? Sampai kapan kamu menunggu? Sampai kapan kamu masih menanti? Bergegas sajalah, jemputlah makfirah dari Tuhanmu dan surga yang luasnya meliputi langit dengan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa syaratnya? Nomor 134 surat Ali Imran. Allazina yumpikuna fis sarra wad darra. Nafkahkan hartamu pada waktu lapangmu, pada waktu sempitmu. Bapak Ibu, jangan tunggu THR dulu baru berbagi. Jangan tunggu gaji 13 dulu baru bersedekah. Jangan tunggu kaya dulu baru menolong orang. Allah hendak lihat jumlahnya. Allah lihat kebutuhan dan kemauan kita ketika itu. Bersedekah justru lebih besar pahalanya ketika kita sedang butuh, ketika kita sedang perlu. Sakban ketika itu bukan kuenya sedang banyak, cieknya separuh dia bagi, masih menyesal dia. Jadi bukan menunggu dulu, banyak dulu, berlebih dulu, enggak. Memberi pabukuan kepada orang yang puasa, pahalamu sama dengan yang puasa hari itu. Berikan sebelum masuknya waktu berbuka. 1 gelas air zam-zam, 3 butir korma. Taruhlah ganti air zam-zam dengan cindua atau kolak. Kan tidak perlu harus makan ke lamun ombak dah. Kan tidak harus makan ke rumah makan sederhana dah. Pabukuannya. Tapi kalau diantarkan setelah tarwih, itu beda lain namanya itu. Tibonyo setelah tarwih dan witir. Kok kolak dari rumah, balabih tadi, tolonglah dibantu mengabihan. Itu namanya labih-labih di awak, ndak labih baru dihabis ke orang. Ceke namanya itu. Sebelum maghrib tadilah. Kalau kau berbagi, Bapak Ibu, perintah pertama itu kan bukan sebenarnya kita diminta untuk puasa, enggak. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka miliki. Menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Bapak Ibu, kita hitung-hitung di mana tingkat kita hari ini. Kalau Bapak Ibu punya uang 1.000, uang Bapak Ibu 1.000, diminta sebagian, impakkan 500 rupiah. Bisa enggak? Bisa kan? Pitih 1.000, impak separuh 500, bisa. Naikkan nolnya. Bapak Ibu dikasih Allah uang 10.000, impakkan separuh, bisa enggak? 5.000 di awak, 5.000 jadi impak, bisa. Bisa kan? Masih bisa. Naikkan angkanya 100.000, ambil 50 untukmu, 50.000 untuk di jalan Tuhanmu, bisa enggak? Pitih dapat di awak 100.000. Kalau 1.000 tadi bisa 500. Kalau 10.000 bisa 5.000. Kalau 100.000 bisa enggak? Lah mulai bare. Naikkan nolnya. Bapak Ibu dikasih rezeki 1 juta. Untukmu 500.000, untuk fisabilillah anak yatim fakir miskin 500.000. Bah, makin bare. Gadang mana mah? Pitih 1 jutanya, 500 lo dinyo, 500 lo di awak. Padih mah. Lah mulai beretong kan? Naik angkanya 10 juta. Rezekimu 10 juta. Mau ndak membaginya? 5 juta untukmu, 5 juta untuk fisabilillah di jalan Tuhanmu. Pak, awak sedang parah dulu mah. Kok sekadang itu dibagi? Mulai berpikir.
naikkan angkanya 100 juta. Ini rezeki untukmu 100 juta. Bagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan. Berarti 50 juta di awak, 50 juta di jalan Tuhan. Fakir miskin, anak yatim, mustadafin. Pak, tidak bisa menjadi itu dah. Awak sedang tadasak lo kini. Kebutuhan banyak. Tidak mungkin dah. 100. Naikkan angkanya. 1 miliar. Masih bisa tidak mengikuti? Ambil separuh untukmu, separuh di jalan Tuhanmu. Agak barik, Pak. Makanya jangan heran Bapak Ibu, bertambah kaya orang kadang bertambah sampiliknya itu, bertambah hartanya, bertambah rakusnya, bertambah rezekinya, bertambah serakahnya, tambah kayanya, tambah sulit berbaginya. Ketika 1.000 rupiah mudah bagi 2, ketika 10.000 mudah bagi 2, ketika 100.000 masih bisa. Coba kalau sudah 100 juta ke atas, padiah mah. Maka harta kita itu kenapa tambah sulit Allah kasih? Karena kita juga sulit berbagi. Tidak beriman seorang pun di antara kamu kalau kamu makan dengan kenyang, sementara tetangga sebelah memerintih kelaparan. Lain tahu awak, lain mengarati, lain galih. Pebabian sih. Kenapa justru ketika bertambah sampiliknya? Mudah saja menghitungnya itu. Yang banyak masuk penjara itu orang miskin, orang kaya. Makanya yang banyak di penjara di Indonesia itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Pejabat atau rakyat? Pejabat. Apa yang tidak ditanggung? Apa yang tidak beres? Apa Ibu? Innal insana khuliqa halu'a wa iza massahu khairu manu'a. Kalau manusia itu mendapat kesulitan, mendapat kesukaran, dia mudah berkeluh kesah. Ba'aqolah, sabana payah, alaikoha, tidak menolong sakiti Allah, tidak menenggang sakiti Allah, mudah keluh kesahnya. Ba'alakoha. Ayat berikutnya 20 Al-Ma'arij. Wa izam massahu khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapat rezeki, bertambah rezekinya, tiba THR-nya, tiba gaji tiga balehnya, tiba insentifnya, tiba tunjangannya, alah balik berbagi. Itu makanya kadang makannya beras solok super, zakat fitrahnya beras dolok. Itu mah. Makannya tiap hari beras solok super, pas zakat fitrah beras dolok keluar. Jadi Bapak Ibu, sebelum terlambat, nilailah diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau 1.000, kenapa kita mudah berbagi? Kalau 10.000, kenapa kita mudah membaginya? Tapi ketika tambah naik angkanya, tambah besar, maka kok tambah barek, maka kok tambah sulit. Kalau ingin bahagia selamanya, bantulah orang lain. Manak semalam min sodakotin palyasdak. Hartamu tidak akan berkurang karena kamu bersedekah. Tambah. Tapi lihat kualitas tadi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.